Shalom, nama saya Kania. Hari ini saya akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dimulai dari bulan Oktober ketika kampus saya membuka pendaftaran untuk magang. Nah, di saat itu saya langsung bergumul, saya langsung tanya sama Tuhan, kira-kira saya harus magang di mana dan saya harus daftar kapan karena waktunya terbatas. Nah, pada saat itu Tuhan belum jawab doa saya. Tapi teman-teman saya pada saat itu udah pada daftar, dan beberapa sudah ada yang keterima, bahkan karena jalur orang tua, mereka mempunyai koneksi, dan melihat lingkungan sekitar saya seperti itu, saya jadi merasa terintimidasi dan khawatir karena saya tidak punya koneksi seperti teman-teman saya. Namun setelah saya berdoa, kemudian pada satu hari ketika saya sedang berdoa, saya sedang saat teduh, saya merasa Roh Kudus berbicara sangat kuat dalam hati saya untuk saya daftar di salah satu bank terbesar di Indonesia. Nah, pada saat itu saya jujur tidak berani untuk mendaftar karena dari 1.000 mahasiswa di jurusan saya hanya 2 orang yang akan terpilih untuk bisa magang di tempat ini. Tapi saya belajar untuk trust dan obey sama Tuhan, akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftar. Setelah mendaftar, sehari, 2 hari, sampai 7 hari tidak ada panggilan dari pihak bank. Dan akhirnya saya berdoa, di saat saya berdoa malam, saya membaca Alkitab, saya mendapatkan suatu rema yang sangat kuat berbicara dalam hati saya, yaitu pada Yesaya 49 ayat yang ke-8. Di saat aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari keselamatan aku akan menolong engkau. Nah, saya tangkap rema ini dengan sungguh-sungguh. Saya merasakan damai sejahtera dan sukacita, meskipun saya tahu situasi saya pada saat itu tidak menunjukkan tanda-tanda saya akan keterima magang. Namun saya bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita. Akhirnya besok harinya, setelah saya mendapatkan rema tersebut, saya pulang dari ujian tengah semester. Saya benar-benar dikontak oleh HRD bank tersebut. HRD tersebut bilang bahwa saya akan dijadwalkan interview karena saya sudah lolos di tahap screening CV. Namun ternyata jadwal interviewnya adalah 1 jam setelah saya selesai ujian. Artinya saya cuma punya waktu 1 jam untuk balik ke apartemen dan mempersiapkan semuanya. Kemudian saya bingung, saya panik. Kemudian saya rasa Roh Kudus berbicara dalam hati saya untuk kamu jangan pulang ke apartemen, tapi interviewnya di kampus aja. Akhirnya saya berinisiatif untuk menghubungi perpustakaan di kampus saya untuk saya bisa booking ruangan di sana. Tapi ternyata waktu saya cek jadwal online-nya, ruangannya kondisinya udah penuh semua. Dan saya bingung. Akhirnya, tapi saya tidak mau menyerah, saya datangin perpustakanya, saya tanya sama bapaknya, saya bilang, Pak tolong untuk sediakan 1 ruangan karena saya mau interview. Dan sesuai dugaan saya, jawaban penjaga perpustakanya bilang bahwa memang benar sudah tidak ada ruangan. Tapi saya bilang, Pak boleh tolong dicek 1 kali lagi. Dan akhirnya bapak ini bilang untuk memberikan 1 ruangan di pojok perpustakaan. Ketika saya mendengar hal tersebut, saya berpikir kalau ruangan di pojok perpustakaan kampus saya itu kondisinya bukan ruangan tapi dalam bentuk bilik-bilik gitu. Tapi setelah saya sampai ke tempatnya, Tuhan baik banget, Tuhan sediakan saya bahkan lebih dari apa yang saya pikirkan. Tuhan sediakan ruangan yang besar, 1 ruangan khusus yang ada AC-nya dan bahkan ada wifi-nya. Sehingga saya bisa interview di sana dengan nyaman, dengan lancar. Dan gak berhenti di sana, ketika saya interview, saya juga disiapkan HRD dan interviewer yang sangat baik, yang sangat memberikan pertanyaan semua dan saya bisa menjawabnya dengan sangat lancar. Saya percaya semua itu karena tuntunan dan bimbingan Tuhan. Akhirnya singkat cerita, setelah saya selesai ikut interview, saya berharap pengumumannya akan diumumkan 2 minggu atau 3 minggu setelah saya interview. Namun enggak, ternyata besokannya waktu saya mengikuti kelas pada waktu kuliah, Roh Kudus berkata dalam hati saya untuk kamu chat HRD-nya sekarang, tanya apakah kamu udah keterima atau belum. Saya jujur dalam hati, saya tanya sama Tuhan, ini beneran gak sih Tuhan? Karena saya tahu hal-hal seperti ini tuh gak mungkin dan seharusnya secara etika kalau kita setelah diinterview ya kita yang nunggu jawaban dari pengumuman dari interviewernya. Namun Tuhan suruh sebaliknya. Ini semua di luar akal dan pikiran saya, bahwa Roh Kudus nyuruh saya untuk
mengecat HRD-nya. Akhirnya saya lagi-lagi belajar untuk trust dan obey sama Tuhan. Akhirnya saya beneran untuk menghubungi HRD-nya. Dan benar Bapak Ibu Saudara, setelah selang 3 menit saya mengirimkan chat tersebut, HRD-nya menjawab tanpa marah, tanpa apa, HRD-nya menjawab bahwa selamat ya Kak, Kakak sudah keterima di bank kami. Di saat itu bahkan saya tidak bisa mencerna pengumuman itu karena saking saya kagetnya. Tapi saya percaya ini semua campur tangan Tuhan, saya sadar ini semua pertolongan Tuhan. Karena seharusnya dalam melalui proses seperti ini, penerimaan magang dan lain-lain itu membutuhkan proses 2-3 bulan. Sedangkan Tuhan adakan percepatan di dalam hidup saya, hanya dalam waktu 3 hari Tuhan memberikan saya tempat magang yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk rajin ke gereja untuk membangun hubungan pribadi sama Tuhan, untuk semakin melekat sama Tuhan, dan jangan lupa untuk mengikuti kelompok sel, karena semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan dan tuntunan yang sangat luar biasa. Demikian kesaksian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.